Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Prasetyaningsih, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Jember. Kali ini saya akan berdiskusi dengan salah satu observer dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional di kelas yang sedang saya ajar. Saya mengajar mata pelajaran IPA di kelas 7 dan 8. Sebelumnya mungkin Miss Nila berkenalan dulu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nila Puspitasari, mengajar bahasa Inggris dan bahasa daerah di SMP Negeri 3 Jember ini. Baik, Miss Nila, gimana menurut Miss Nila? Jika dilihat di kelas saya, menurut Miss Nila, apakah saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau berpihak pada siswa? Oh, sudah sangat sekali. Nah, bisa dicontohkan bagian mana yang terlihat bahwa saya ini sedang menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa? Ya, memberi kesempatan pada siswa untuk memilih media, memilih metode dalam kegiatan belajar mengajar itu. Betul. Jadi Merdeka Belajar sudah diterapkan ya? Sudah sangat menerapkan. Baik, mungkin Bun Nila bisa menjelaskan diferensiasi. Nah, saya ini menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Ya, mungkin Bu Nila bisa menceritakan diferensiasi versi Bu Nila sebagai observer. Iya, Bu Anis telah menerapkan diferensiasi pada siswa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa mengajar untuk memfasilitasinya. Seperti menggunakan media puzzle pada siswa, ini menurut saya sangat bagus sekali karena sangat menyenangkan dan menarik. Jadi membuat siswa lebih semangat dalam belajar. Oke, terima kasih Bu Nila. Jadi siswa saya memiliki keberagaman atau keheterogenitasan dalam gaya belajar, juga pengetahuan serta latar belakang yang berbeda, terutama lagi semenjak daring ya Bu Nila. Kelas saya mengalami learning loss di beberapa siswa. Jadi saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan atau memfasilitasi siswa untuk visual, audio, sama kinestetik. Jadi Bu Nila begini, untuk visual dan audio saya menggunakan PPT yang interaktif. Jadi ada gambar-gambar menarik dan di forward ke file MP4 supaya siswa yang audiovisual bisa mengikuti. Juga video-video animasi saya share-nya di WhatsApp group seperti yang Bu Nila lihat di kelasnya waktu itu, saya share untuk dilihat. Baru untuk yang kinestetik, siswa yang belajarnya sambil gerak, itulah alasan saya menggunakan media puzzle. Jadi seperti itu. Kemudian secara konten dan isi beragam Bu Nila ya. Mungkin Bu Nila bukan geripa ya. Jadi ada apa itu kontennya peredaran darah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem tersebut. Nah, untuk Merdeka Belajar yang disampaikan Bu Nila, mungkin bisa diceritakan kesepakatan belajar yang Ibu Nila lihat waktu itu anak-anak. Sebelum mulai pelajaran banyak sekali kesepakatan dalam program Merdeka Belajar itu. Seperti izin dulu jika mau ke kamar mandi, izin dulu untuk minum. Jadi tidak asal megang botol langsung minum. Jadi seperti itu. Bisa angkat tangan jika ingin bertanya. Jadi itu sebuah kesepakatan belajar. Aktif, siswa harus aktif. Juga dalam pengumpulan tugas harus tepat waktu juga. Ya, itu hasil kesepakatan ya Bu Nila ya. Jadi guru memang di awal saya memberikan membuat kesepakatan kelas yang disetujui bersama apa saja. Tentu saja ini ya Bu Nila ya, itu hasil diskusi bersama. Baik Bu Nila, yang kedua kita akan membahas tentang bagaimana saya menerapkan pembelajaran KSE atau kompetensi sosial emosional. Seperti yang kita tahu, anak SMP terutama kelas 8 ini ya Bu Nila bagaimana aktif, terus sosial emosionalnya itu memang perlu dipupuk ya Bu Nila. Masih naik turun. Ya betul. Nah, saya membelajarkan anak-anak mindfulness atau berkesadaran penuh. Mungkin Bu Nila mau cerita di bagian mana saja saya terlihat menerapkan KSE tersebut. teknik-teknik apa yang saya gunakan? Ya, terutama ini saat siswa
ada kegiatan presentasi misalnya, ya, siswa bisa depresi dahulu sebelum kegiatan presentasi dimulai. Mungkin Bu Anis punya trik khusus yang akan diberikan kepada siswa. Kan menggunakan metode stop itu. Ya, itu. Jadi yang dilihat Bu Nila waktu saya di anak-anak presentasi yang stop itu. Kan anak-anak saya ingat sekali. Kan gitu ya. Iya. Bu Anis menggunakan metode stop for nervous and then take a deep breath dengan ambil nafas panjang. Ya itu penerapannya. Terus take a deep breath itu and then observe and then proceed, lanjutkan lagi. Setelah itu. Anak-anak kan sebelum presentasi disuruh itu ya. Iya. Jadi seru juga. Terus nggak jadi tegang jadinya. Iya benar. Jadi sebelum dan sesudah kan saya memimpin anak-anak berdoa. Nah, itu juga salah satu yang Bu Nila lihat saya menerapkan teknik stop itu memang ada tujuannya Bu Nila. Tujuannya adalah untuk pembelajaran KSD. Jadi siswa mengontrol dirinya waktu itu kan anak-anak kalau bukan disuruh ya, siapa yang mau presentasi kan kesepakatannya gitu. Kan ada yang menjawab itu takut pas enggak ya, jadi itu Bu Nila, itu salah satu hal kegiatan aktivitas saya untuk mengintegrasi KSE di pembelajaran. Jadi Bu Nila bisa menerapkan di kelas. Ya. Terus pengenalan emosi itu juga Bu Nila, tahu yang saya menggambar 3 ikon itu. Icon pasti sad, happy, senang, sedih, ceria itu. Ceritakan Bu Nila, mungkin itu bisa digambarkan setelah kegiatan pembelajaran selesai di buku tugasnya atau di kertas latihannya, praktek lembar kerja siswanya itu tadi. Jadi tujuan saya Bu Nila, siswa mengenali emosinya. Kenapa? Karena pada pembelajaran KSE siswa itu harus sadar penuh ketika dia belajar apa perasaannya, dia harus bisa mengontrol emosinya supaya pembelajarannya itu tujuannya tercapai. Dan kita dekat sama siswa. Bu Anis ingin bertanya, Bu Anis ingin tahu, empati dengan keadaan saya. Dan saya menekankan pada siswa bahwa ketika apapun emosional mereka yang ada di kelas itu tidak mempengaruhi nilai gitu. Nah, Bu Nila sudah berceritakan tentang hasil observasinya di kelas saya. Nah, sekarang Bu Nila gimana? Bu Nila tertarik enggak untuk mengikuti? Wah, sangat tertarik sekali. Ini termasuk ilmu baru untuk saya. Nanti saya juga bisa menerapkannya di kelas saya, bisa pada saat pelajaran bahasa Inggris dan bahasa daerah itu. Jadi siap ya saya masukin Bu Nila ya. Untuk RPP-nya Bu Nila buat dulu. Kira-kira apa yang mau diterapkan nanti saya istilahnya kolaborasi, karena ini bisa untuk semua pelajaran. Itulah kenapa teman-teman Bapak Ibu guru semua, saya tidak mengajak sesama guru IPA karena saya ingin mengedukasi bahwa penerapan diferensiasi dan KSE itu bisa dilakukan di seluruh mata pelajaran dan di seluruh jenjang. Jadi Bu Nila siap ya, saya gantian observasi. Terima kasih sebelumnya. Baiklah Bapak Ibu guru, terima kasih. Nanti akan saya share foto-fotonya. Nah, foto-fotonya kegiatan kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.